di dalam pengadilan pajak itu ada struktur organisasinya juga, dari pengorganisasiannya sama kayak di JP, ada dirjen, ada direktur, ada kasubdit, ada kepala seksinya di pusat. Sedangkan di daerah ada kakanwilnya, ada kanwil, ada KPP gitu ya. Nah, di pengadilan pajak pun ada pengorganisasian. Pengadilan pajak dipimpin oleh seorang ketua yang kita kenal namanya ketua pengadilan pajak. Itu yang memimpin pengadilan pajak. Nah, ketua dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh unit-unit teknis dan supporting. Kalau yang supporting itu diselenggarakan oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris. Ada sekretaris PP, gitu ya. Kalau kamu dengar ada sekretaris PP, sekretariat PP itu namanya tugas-tugas yang membantu unsur pimpinan ketua di bidang keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan sebagainya. Lalu ada yang operasional teknis. Nah, ketua itu dibantu oleh wakil-wakilnya, ada 5 wakil itu. Nanti dibagi pembidangan-pembidangannya, ada pembinaan, ada pengawasan dan sebagainya di situ. Nah, di level operasionalnya itu nanti ada hakim-hakim. Nah, ketua, wakil sama hakim itu diangkat, dilantik oleh presiden. Mereka adalah pejabat negara. Ketua dipilih dari para hakim, oleh para hakim. Jadi hakim itu bermusyawarah memutuskan siapa yang jadi ketuanya. Lalu diusulkan oleh Menteri Keuangan pada Presiden melalui MA. Jadi harus ada izin dulu dari Mahkamah Agung, adik-adik. Baru diteruskan ke Presiden. Jadi berlikunya di situ. Hakim itu diusulkan oleh Menteri Keuangan, diajukan ke Presiden melalui Mahkamah Agung. Harus dapat persetujuan Mahkamah Agung dulu. Karena induknya tadi di Mahkamah Agung. Nah, dalam menangani perkara sehari-hari, Ketua Pengadilan Pajak nanti akan menetapkan majelis dalam persidangan perkara di Pengadilan Pajak. Nanti di situ ada majelis 1, 2, 3, 4, terus ada banyak itu ya, 18 kalau nggak salah. Majelis 1 nanti, majelis kan berarti di situ ada beberapa hakim, harus sifatnya ganjil, biasanya 3 orang. Di antara majelis tadi ditetapkan ketuanya, namanya ketua majelis. Beda ya, ketua majelis dengan ketua pengadilan tadi ya. Nah, kalau majelis itu yang operasional. Nanti ketua majelis dibantu oleh hakim anggota 2 orang. Itu untuk nangani perkara-perkara yang biasa. Sedangkan untuk perkara-perkara cepat, misalkan ada gugatan, itu bisa ditetapkan hakim tunggal. Karena perkaranya cepat, harus diputuskan. Gitu. Oke, kebayang ya organisasinya tadi.
Hakim Pengadilan Pajak dilantik oleh Presiden dari daftar nama calon yang diusulkan Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua MA. Dari para hakim tersebut, diangkat ketua dan wakil ketua oleh Presiden. Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan hakim adalah selama 5 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali masa jabatan. Hakim Pengadilan Pajak tidak boleh merangkap menjadi pelaksana putusan pengadilan pajak, wali, pengampu, atau pejabat yang berkaitan dengan suatu sengketa pajak yang akan atau sedang diperiksa olehnya, penasihat hukum, konsultan pajak, akuntan publik, dan pengusaha. Dalam memeriksa dan memutus perkara sengketa pajak tertentu yang memerlukan keahlian khusus, ketua dapat menunjuk hakim ad hoc sebagai hakim anggota. Untuk menjadi hakim ad hoc, seseorang harus memenuhi syarat-syarat hakim, kecuali tentang umur paling rendah 45 tahun dan mempunyai keahlian di bidang perpajakan. Terkait larangan jabatan menjadi pengusaha, tidak berlaku untuk hakim ad hoc. Sebelum memangku jabatannya, ketua, wakil ketua, dan hakim harus bersumpah atau berjanji menurut agamanya atau kepercayaannya. Ketua dan wakil ketua bersumpah atau berjanji di hadapan Ketua Mahkamah Agung, sedangkan hakim bersumpah atau berjanji di depan ketua. Pemberhentian ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan pajak dapat dilakukan dengan hormat, tidak dengan hormat, maupun pemberhentian sementara. Pemberhentian dengan hormat dilakukan apabila adanya permintaan sendiri, sakit jasmani dan rohani terus-menerus, telah berumur 65 tahun, ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugas, tenaganya dibutuhkan oleh negara untuk menjalankan tugas negara lainnya, serta meninggal dunia. Sedangkan pemberhentian dengan tidak hormat dilakukan apabila hakim dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan, melakukan perbuatan tercela, terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya, melanggar sumpah atau janji jabatan, dan melanggar larangan. Dan pemberhentian sementara dilakukan apabila dikeluarkan surat perintah penangkapan diikuti dengan penahanan dan apabila dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana tanpa ditahan. Terakhir, ada majelis kehormatan hakim yang bertugas untuk meneliti dan meminta keterangan ketua, wakil ketua, atau hakim yang diusulkan untuk diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat, serta mengusulkan pemberhentian sementara dari jabatan ketua, wakil ketua, atau hakim karena diusulkan untuk diberhentikan tidak dengan hormat.